Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 390. Tebak adikmu. YQ bertanya, apa sebenarnya hadiahnya? Apa yang terburu-buru? Kamu akan tahu ketika kamu tiba di divisi militer. Tang Fei sengaja menjual Guanxi. Ya, jangan katakan apa-apa. YQ melengkungkan bibirnya. Setelah setengah jam, tiba di divisi militer Jiangzhou. Tang Fei membawa YQ ke ruang pertemuan. Memasuki pintu, YQ melihat 3 orang tersenyum padanya. Kepala Staf Umum Logistik Pertahanan Nasional Wan Lao, Komandan Daerah Militer Beijing Daniel, Komandan Divisi Tentara Jiangzhou Yang Dong. Apalagi, ketiga jenderal ini semuanya mengenakan pakaian formal hari ini. Pada saat yang sama, YQ juga menemukan bahwa ruang pertemuan hari ini didekorasi dengan sangat megah, dengan bunga-bunga merah cerah di atas meja. Selamat datang pahlawan untuk menang. Setelah Wan Lao berkata, dia berteriak, berdiri. Sikat. 3 jenderal bangkit bersama. Wan Lao berkata lagi, salam untuk pahlawan. Dalam sekejap, 3 jenderal dan Tang Fei semuanya berdiri tegak dan memberi hormat militer kepada YQ. YQ bingung, dan berkata dengan tergesa-gesa, beberapa jenderal, Anda telah melakukan ini, tetapi Anda telah menghancurkan saya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berkontribusi pada negara, dan Anda tidak perlu seperti itu. Ya, rasa hormat ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Old Tang berkata dengan ramah, kali ini Anda pergi ke timur sendirian, tidak hanya mencegah krisis bom nuklir, tetapi juga menghukum Hojo Mafei, yang berpura-pura menjadi Shao Zhengxi, dan memberi itu kepada kami. Pemberantasan tumor ganas oleh militer memang merupakan pencapaian yang luar biasa. Ya, anakmu melakukan pekerjaan yang sangat indah kali ini. Itu benar-benar membuatku mengagumiku. Wan Lao mengikuti. Yang Dong tersenyum dan berkata, ini benar-benar pahlawan. YQ, kamu sangat baik. Beberapa jenderal terlalu dipuji, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, kata YQ dengan rendah hati. Tang Fei, waktunya hampir habis, kan? Wan Lao bertanya. Tang Fei melirik arlojinya dan berkata, waktunya sudah habis. Xiao Yang, online. Perintah Wan Lao. Yang Dong mengangguk dan mengutak-atik komputer untuk sementara waktu, dan segera, sosok dewa militer muncul di layar lebar. Kepala yang bagus. Beberapa jenderal segera memberi hormat kepada dewa perang. Dewa militer membalas hormat militer dan berkata sambil tersenyum, duduklah. Semua orang duduk. Dewa militer berkata, YQ, selamat, karena berhasil menyelesaikan misi ini. Istana Hades kami selalu membedakan penghargaan dan hukuman. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Dewa tentara tidak mengatakan omong kosong, dia langsung membuka pintu dan bertanya pada YQ apa yang dia inginkan. Kepala, Anda serius? Saya orang Cina. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berkontribusi pada negara. Sebelum YQ selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Dewa Militer. Dewa Militer melambaikan tangannya dan berkata, meskipun adalah tugas setiap warga negara untuk berkontribusi pada negara, negara tidak akan memperlakukan pahlawan dengan buruk. Terlebih lagi, kali ini Hades Palace kami meminta bantuan Anda. Anda telah menyelesaikan tugas dengan sangat indah. Saya ingin mengucapkan terima kasih lebih banyak lagi. Silakan, apa yang kamu inginkan? YQ dapat melihat bahwa Dewa Militer adalah orang yang penuh semangat dan keteguhan hati, dan dia tidak suka mendengarkan omong kosong. Apa yang kamu inginkan? YQ tidak pernah memikirkan masalah ini. Dia membantu Hall of Hades untuk melakukan tugas, di satu sisi karena bujukan dari 9.000 tahun, dan di sisi lain karena patriotismenya. Untuk orang yang patriotik, adalah kewajiban untuk melangkah maju ketika negara dalam bahaya. YQ berpikir, jika dia orang Cina, dia akan melakukan hal yang sama. Adapun manfaat membantu negara memecahkan masalah, YQ tidak pernah benar-benar memikirkan masalah ini. Berpikir selama setengah menit. YQ bertanya, apapun yang kamu inginkan?
Shinto militer, apapun bisa dilakukan. Kepala masalah memberi saya seorang laksamana dangdang. Terkunci. Sebelum dewa militer berbicara, Wan Lao marah terlebih dahulu, menamparnya di atas meja, menunjuk Ye Qiu dan meraung, "Kelinci kecil, kamu menganggapku serius?" Lao Zu menghabiskan sebagian besar hidupnya sebelum dia menjadi laksamana. Kamu mau bisakah kamu menjadi laksamana jika kamu hanya melakukan misi sekali? Penatua Tang mengikuti, "Ye Qiu, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi seorang laksamana, lakukan saja dengan saya. Selama Anda tidak membuat kesalahan, saya dapat menjamin bahwa Anda akan dipromosikan menjadi laksamana dalam 30 tahun. 30 tahun? Bermain denganku. Sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa hidup selama 30 tahun, jadi apa jaminannya?" Ye Qiu mengeluh dalam hatinya. Pada saat ini, dewa militer angkat bicara. "Ye Qiu, kamu harus tahu bahwa jika seorang prajurit ingin dipromosikan menjadi jenderal, prestasi, kualifikasi, dan usia semuanya sangat diperlukan. Meskipun kamu melakukan pekerjaan yang bagus kali ini, kamu masih jauh dari kriteria untuk dipromosikan menjadi laksamana. Ubah persyaratannya." "Kenapa kamu tidak memberiku uang?" kata Ye Qiu. "Oke." Dewa militer setuju dan bertanya, "Berapa yang kamu inginkan?" Ye Qiu berkata, "Tidak perlu banyak, cukup berikan 1 atau 20 miliar. "Apa?" Mendengar kata-kata Ye Qiu, penatua Wan dan penatua Tang meniup hidung mereka dan menatap. 1 atau 200 juta. Anda membuka bank ketika Anda adalah Istana Hades. Selain itu, untuk begitu banyak uang, apakah Anda sudah menghabiskannya?" "Ye Qiu, sejujurnya, Istana Hades tidak punya banyak uang." Dewa militer menjawab. "Jika pangkat tidak diberikan, dan tidak ada uang, apa masalahnya? Apakah Anda ingin memberikan Diao Chan kepada saya sebagai istri kecil?" Begitu pikiran ini keluar dari pikirannya, itu dipadamkan oleh Ye Qiu. Tang Fei berkata bahwa wanita ini tidak boleh tersinggung. Selain itu, jika dia membuat permintaan konyol seperti itu, seseorang dengan temperamen panas seperti Wan Lao mungkin akan langsung memukulnya. "Apa yang kamu inginkan?" Ye Qiu berpikir sejenak dan berkata, "Kepala, lupakan saja, aku benar-benar tidak butuh apa-apa. Karena kamu belum memikirkan apa yang kamu inginkan, maka aku akan menjadi tuan untukmu." Dewa militer memerintahkan, "Xiao Wan, Xiao Tang, sisanya terserah padamu." "Ya, Ketua." Penatua Wan dan penatua Don dengan hormat setuju. "Aku punya sesuatu untuk ditangani terlebih dahulu." Setelah dewa militer berkata, dia offline terlebih dahulu. Segera setelah itu, 4 karakter muncul di layar lebar. Upacara promosi. Apa situasinya? Siapa yang mau dipromosikan? Sebelum Ye Qiu bisa bereaksi, penatua Wan berkata dengan wajah serius, "Ye Qiu, mengingat kontribusi Anda kepada negara kali ini, setelah pertimbangan organisasi yang cermat, Anda telah memutuskan untuk memberi Anda pangkat kolonel. Ini sertifikat, simpan saja." Begitu suara Wan Lao jatuh, Yang Dong memasukkan ID-nya ke tangan Ye Qiu. Ye Qiu merasa sedikit aneh, dia bukan seorang prajurit, bagaimana dia bisa dianugerahi gelar? "Ada beberapa baris di halaman depan sertifikat, tolong bacakan," kata Wan Lao lagi. Ye Qiu membuka sertifikat dan membaca beberapa baris itu, "Saya secara sukarela bergabung dengan Hall of Hades, dan saya bersumpah, saya akan mematuhi kepemimpinan Hall of Hades, melayani orang-orang dengan sepenuh hati, mematuhi perintah, mematuhi disiplin dengan ketat, dan bertarung dengan berani. Saya tidak takut pengorbanan dan setia pada tugas saya. Bekerja keras, melatih kemampuan untuk membunuh musuh, dan menyelesaikan tugas dengan tegas, dalam keadaan apapun, jangan pernah mengkhianati Ibu Pertiwi, tidak pernah mengkhianati organisasi." Wan Lao berkata, "Ye Qiu, mulai sekarang, kamu akan menjadi anggota Aula Hades." Bab 391. Ye Qiu menatap, dan berkata dengan cemas, "Saya tidak mengatakan bahwa saya akan bergabung dengan Hall of Hades." Wan Lao berkata, "Bagian yang baru saja kamu baca adalah sumpah. Sekali kamu mengambil sumpah, itu berarti secara sukarela bergabung dengan Hall of Hades." Ye Qiu berkata, "Aku tidak bersumpah." "Bukankah kamu baru saja membaca sumpah?" Wan Lao berkata sambil tersenyum.
Ini juga diperhitungkan? Tentu saja itu penting. Ye Qiu sangat marah sehingga dia ingin bersumpah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Elder Wan. Tidak, bukan hanya Wan Lao yang membodohiku, seharusnya ada dewa militer. Dewa tentara adalah komandan tertinggi Istana Hades. Keputusan ini harus dibuat oleh dewa tentara, dan Wan Lao hanya bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Ye Qiu sangat tertekan. Ini adalah hadiah, jelas saya ingin dia terus bekerja keras untuk Hall of Hades. HMPH, apakah kamu pikir aku bodoh? Aku bukan anak berusia 3 tahun, jadi aku tidak akan tertipu olehmu. Ye Qiu memikirkan ini dan bertanya, Wan Lao, apakah sudah terlambat bagiku untuk mundur dari Istana Hades? Wan Tua mengangguk, sudah terlambat. Ye Qiu berkata dengan tergesa-gesa, saya memutuskan untuk berhenti. Tunggu sebentar. Tang Lao menyela kata-kata Ye Qiu, dan berkata dengan nada serius, Ye Qiu, masalah mundur dari Istana Hades bukanlah hal sepele, saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan, kata Ye Qiu, mimpiku bukanlah bergabung dengan tentara, tetapi menjadi dokter yang hebat. Penatua Tang kemudian bertanya kepada Ye Qiu, kalau begitu, apakah Anda tahu aturan Istana Hades? Apa aturannya? Tang Fei, katakan padanya, kata Tang Tua. Tang Fei berkata kosong, kami memiliki aturan di Aula Hades. Begitu kita mengambil sumpah, itu berarti kita harus melayani Aula Hades selama sisa hidup kita. Jika kita mundur secara sukarela, kita akan dihukum sebagai pengkhianatan. Apa? Ye Qiu mengira dia salah dengar, dan berkata kepada Tang Fei, kamu mengatakannya lagi. Tang Fei berkata, setelah sumpah diambil, itu berarti dia akan mengabdi untuk Istana Hades selama sisa hidupnya. Jika dia berhenti secara sukarela, dia akan dihukum sebagai pengkhianatan. Berisik nenekmu. Ye Qiu benar-benar ingin meledak. Aturan macam apa ini? Itu jelas perjanjian Tuan. Tang Fei berkata, Ye Qiu, jangan terlihat tidak senang. Aku akan memberitahumu bahwa banyak orang bermimpi untuk bergabung dengan Hall of the Hades. Kamu beruntung bisa bergabung kali ini. Sial, jangan pikir aku tidak tahu, kalian ingin aku bekerja untuk Istana Hades. Wan Lao melanjutkan, Xiao Ye, sebenarnya, bergabung dengan Hall of Hades juga bermanfaat. Misalnya, Anda bisa mendapatkan gelar martir jika Anda berkorban. Anda bajingan, ini mengutuk saya untuk mati. Ye Qiu memelototi Wan Lao dengan tidak puas. Lawan, hari ini adalah hari ketika Ye Qiu bergabung dengan Aula Hades dan dipromosikan menjadi kolonel, apalagi kata-kata sial seperti itu. Penatua Tang menoleh, menatap Ye Qiu sambil tersenyum, dan berkata, Tang Fei barusan. Banyak orang bermimpi bergabung dengan Aula Hades. Terutama raja pasukan khusus di pasukan kita yang memiliki tujuan akhir untuk bergabung dengan Istana Hades. Sangat disayangkan bahwa kondisi pemilihan untuk Istana Hades sangat menuntut. Mampu bergabung dengan Istana Dunia Bawah memang merupakan kesempatan bagus bagimu, dan seorang kolonel muda sepertimu, apalagi Istana Dunia Bawah, jarang terjadi bahkan jika kamu melihat seluruh pasukan. Dapat dilihat bahwa dewa militer sangat menghargaimu. Old Tang dengan anggun membujuk, Ye Qiu, kamu harus merasa puas. Ye Qiu tersenyum pahit, Tang Tua, saya tahu ini adalah kepercayaan dewa militer pada saya, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan Istana Hades. Xiao Ye, aku bisa melihat bahwa kamu sangat menolak bergabung dengan Istana Hades, jadi aku akan memberitahumu dengan baik. Old Tang berkata, Istana Hades adalah tim khusus yang misterius dan kuat, tidak hanya tidak ada duanya di negara kita, tetapi juga terkenal secara internasional. Meskipun Istana Hades milik militer, itu ada secara independen dan bertanggung jawab atas dewa militer. Setiap anggota tim dipilih dengan cermat. Ada yang pandai bertarung, ada yang pandai melacak, ada yang pandai menembak, dan ada yang pandai meledakkan. Singkatnya, setiap orang yang bergabung dengan Hall of Hades memiliki kemampuan unik. Kamu bisa bergabung dengan Hall of Hades, yang menunjukkan bahwa kemampuanmu telah diakui oleh dewa perang. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu dapat belajar banyak dari yang lain di Hall of Hades.
Ye Qiu mengangguk diam-diam. Sebagai tim khusus paling misterius di Cina, Istana Hades pasti memiliki banyak ahli di dalamnya. Misalnya, Diao Chen. Tentu bermanfaat untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang-orang ini. Penatua Tang melanjutkan, kedua, Dewa Militer berkata, setelah Anda bergabung dengan Istana Hades, Anda dapat menerima tugas secara selektif. Dengan kata lain, ketika Anda menghadapi tugas, Anda dapat mengambilnya jika Anda ingin mengambilnya, dan Anda tidak mengambilnya jika Anda tidak ingin mengambilnya. Kecuali Anda menemukan tugas yang tidak dapat Anda lakukan, organisasi akan langsung memerintahkan Anda. Di lain waktu, kamu bisa pergi bekerja seperti biasa dan melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ye Qiu berpikir, ini tidak buruk. Setidaknya, dia bisa terus fokus menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang serta mempelajari teknik kedokteran. Elder Tang berkata lagi, selain itu, Anda memiliki kredensial Hall of Hades di tangan, akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, kita tidak bisa melakukan kesalahan, kita harus mematuhi hukum. Keuntungan terakhir adalah sebagai anggota Istana Hades, jika kamu menemui masalah, kamu dapat meminta bantuan Dewa Perang. Oh! Mata Ye Qiu sedikit berbinar. Ini membuatnya sangat bersemangat. Karena 9.000 tahun mengatakan bahwa orang di belakang layar yang ingin membunuh Ye Wushuang saat itu kemungkinan besar adalah kota terlarang. Jika suatu hari, Ye Qiu ingin menantang kota terlarang, maka dia mungkin meminta bantuan Dewa Perang. Dengan cara ini, bergabung dengan Istana Hades adalah pilihan yang baik. Memikirkan hal ini, Ye Qiu berkata dengan bangga, jika ini masalahnya, maka saya akan dengan enggan bergabung. Old One berkata sambil tersenyum, Ye Qiu, sudah terlambat untuk mundur. Kamu bisa memilih untuk mundur. Keluar dari adikmu. Saya sudah mengadu saya sekali, dan saya ingin mengadu saya untuk kedua kalinya, tetapi tidak ada pintu. Wan Lao, aku ingin mengirimimu pesan. Ye Qiu berkata, menjadi tua dan tidak mati berarti menjadi pencuri, dan menipu orang berarti menjadi bajingan. Bajingan kecil, kamu berani memarahiku, aku akan membunuhmu. Wan Lao ingin memukul Ye Qiu dengan marah. Tang tua, ada sesuatu yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia dengan cepat berlari keluar dari ruang rapat. Old Tang tersenyum dan berkata, Tang Fei, kamu pergi mengirim Ye Qiu pergi. Tang Fei mengangguk dan mengantar Ye Qiu kembali ke rumah sakit Jiangzhou. Ketika turun dari bus, Tang Fei tiba-tiba berkata, Ye Qiu, ada satu hal yang saya lupa untuk memberitahu Anda. Ada apa? Saya adalah kepala staf Aula Hades, dan Anda akan berada di bawah kendali saya mulai sekarang, kata Tang Fei. Ye Qiu terkejut, apa maksudmu? Maksudku, aku akan menjadi bos langsungmu mulai sekarang, kamu harus mendengarkanku. Selamat tinggal. Tang Fei melambaikan tangannya dengan penuh kemenangan dan pergi. Ye Qiu langsung pergi ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Ketika saya masuk, saya menemukan ada sesuatu yang salah dengan atmosfer. Bab 393. Departemen TCM diam, agak terlalu sunyi. Meskipun sama seperti biasanya, tidak ada pasien yang bisa melihatnya, tapi Ye Qiu masih mencium sesuatu yang salah. Fu Yanjie diskors dan tidak masuk kerja. Di kantor, hanya ada dua orang, Lao Xiang dan Su Xiao. Lao Xiang sedang melihat catatan medis, dan alisnya dipelintir erat, dengan cemberut. Su Xiao duduk di sudut, menyeka air mata diam-diam. Ada apa denganmu? Tanya Ye Qiu. Mendengar suaranya, Lao Xiang dan Su Xiao mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Detik berikutnya, Lao Xiang meletakkan koran di tangannya, bangkit dengan cepat, dan hendak menyapa Ye Qiu, ketika dia melihat Su Xiao melompat ke lengan Ye Qiu. Direktur, tangisan Su Xiao menangis, memegang erat Ye Qiu, air mata mengalir. Ye Qiu hanya merasakan remasan lembut dan elastis dari dadanya, diam-diam berkata, gadis kecil ini benar-benar galak. Xiao, ada apa denganmu? Ye Qiu bertanya dengan lembut. Direktur, aku, Su Xiao melirik Ye Qiu, lalu berhenti berbicara. Apakah seseorang menggertakmu?
Katakan padaku, aku akan melampiaskan amarahku padamu, kata Ye Qiu. Direktur, saya tidak punya siapapun untuk menggertak saya. Meskipun Su Xiao berkata begitu, air mata mengalir lebih deras. Ye Qiu mengeluarkan tisu, menyeka air mata dari mata Su Xiao, dan kemudian bertanya pada Lao Xiang, apa yang terjadi? Lao Xiangchang menghela nafas dan berkata, Xiao diganggu oleh dekan. Dekan? Ye Qiu bertanya, dekan yang mana? Direktur, apakah kamu tidak tahu? Lao Xiang menatap Ye Qiu dengan heran. Ye Qiu tidak bisa dijelaskan, dan bertanya, apa yang saya tahu? Sepertinya kamu benar-benar tidak mengenal direktur. Lao Xiang berkata, kami telah memindahkan dekan baru, Liu Chao. Apakah itu mantan wakil presiden eksekutif rumah sakit pusat Jiangzhou, Liu Chao? Ye Qiu bertanya. Dia mendengar Bai Bing berkata bahwa rumah sakit Jiangzhou akan memanggil dekan baru. Ya, itu dia. Lao Xiang berkata, dekan Liu datang ke departemen kami untuk memeriksa di pagi hari. Lalu apa? Tanya Ye Qiu. Lao Xiang menjawab, kemudian dekan Liu sangat tidak puas dengan departemen kami, mengatakan bahwa kinerja departemen kami berada di bawah setiap tahun, dan jika ini terus berlanjut, departemen TCM kami akan ditutup. Ye Qiu tahu situasi ini sejak lama. Bai Bing juga mengingatkannya berkali-kali bahwa dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kinerja departemen TCM, jika tidak, rumah sakit mungkin akan benar-benar menutup departemen TCM. Apalagi yang dikatakan Liu Chao? Ye Qiu bertanya. Dia, Lao Xiang melirik Su Xiao, agak ragu-ragu. Lao Xiang, ini semua orang saya sendiri, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan dengan benar. Desak Ye Qiu. Lao Xiang mengangguk dan berkata, ketika dekan Liu memeriksa Xiao, dia melihat bahwa Xiao cantik, jadi dia menggerakkan tangan dan kakinya ke Xiao. Bising. Ye Qiu marah di tempat. Dia telah mendengar Bai Bing sejak lama berkata bahwa Liu Chao bukanlah orang baik, serakah akan uang dan nafsu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sangat tidak menghormati bawahan wanita. Sejauh yang Ye Qiu tahu, ketika dekan memeriksa departemen, dia akan ditemani oleh banyak dokter kepala. Di bawah pandangan semua orang, Liu Chao berani melakukan apa saja pada Su Xiao, yang menunjukkan betapa merajalelanya orang ini. Apa binatang? Tidak heran Su Xiao akan sangat dirugikan. Ye Qiu menghibur, sedikit, jangan menangis, jangan khawatir, aku pasti akan meminta penjelasan Liu Chao tentang masalah ini. Direktur Ye, menurut pendapat saya, bukankah masalah ini harus dilupakan? Lao Xiang berkata, pertemuan diadakan di halaman di pagi hari. Ketidakhadiran Anda, Direktur, telah membuat dekan Liu sangat tidak puas. Kemudian, dekan Liu datang untuk memeriksa departemen, dan Anda tidak lagi di sana. Dekan Liu bahkan mengatakan bahwa ekor Anda naik ke langit. Ngomong-ngomong, dekan Liu mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan. Jika kamu memprovokasi dia karena hal kecil, aku khawatir dia akan memakaikan sepatu untukmu. Su Xiao juga berkata dengan empati, Direktur, tidak apa-apa bagi saya untuk dianiaya, tetapi saya tidak dapat menyakiti Anda. Lao Xiang, di mana Sister Bing? Ye Qiu bertanya lagi. Kakak Bing. Mendengar nama ini, Lao Xiang terkejut sejenak, dan bertanya, Direktur, siapa Sister Bing? Baru pada saat itulah Ye Qiu menyadari bahwa Lao Xiang tidak tahu apa yang dia sebut Bai Bing secara pribadi, dan berkata, aku sedang berbicara tentang Bai Bing. Wakil dekan Bai, dia sudah pergi. Hilang. Ye Qiu terkejut, dia tahu Bai Bing akan pergi, tapi dia tidak menyangka Bai Bing pergi begitu cepat. Tiba-tiba, dia teringat puisi yang dikirimkan Bai Bing saat dia berada di Dadong. Aku bilang betapa baiknya kakak Bing mengirimiku puisi. Ternyata dia mengucapkan selamat tinggal padaku. Ye Qiu merasa menyesal di dalam hatinya. Saya tahu bahwa saya tidak akan melihat Bai Bing ketika saya kembali, dan saya seharusnya memberi Bai Bing pesan saat itu. Di mana Bai Bing dipindahkan, tahukah kamu? Ye Qiu bertanya lagi. Lao Xiang berkata,
saya mendengar bahwa Direktur Bai dipindahkan ke Rumah Sakit Union Beijing. Apa? Ye Qiu berdiri diam di tempatnya. Dia awalnya berpikir bahwa Bai Bing akan dipindahkan ke rumah sakit di Jiangzhou untuk menjabat sebagai dekan atau semacamnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Bai Bing benar-benar telah kembali ke ibu kota. Untuk sesaat, Ye Qiu hanya merasa kosong. Direktur Ye, Direktur Ye. Lao Xiang berteriak 2 kali berturut-turut sebelum Ye Qiu kembali sadar. Lao Xiang, Xiao Xiao, kamu harus bekerja keras. Dan kami akan bekerja keras bersama untuk mencoba meningkatkan kinerja Departemen TCM, kata Ye Qiu. Direktur, saya punya permintaan tanpa ampun. Sebelum Lao Xiang selesai berbicara, Ye Qiu bertanya, kamu berbicara tentang Fu Yanjie, kan? Ya. Lao Xiang berkata, Little Fatty memintaku minum kemarin. Dia banyak bicara. Saya pikir dia benar-benar tahu dia salah. Direktur, tolong beri dia kesempatan. Oke, biarkan dia menulis ulasan, kembali bekerja, ingat, bukan sebagai contoh. Pada saat orang dipekerjakan di Departemen TCM, 1 orang lagi akan memiliki lebih banyak kekuatan. Terima kasih Direktur. Lao Xiang tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Kalian harus sibuk, aku akan pergi mencari Din Liu. Setelah mendengar bahwa Ye Qiu sedang mencari Liu Chao, Lao Xiang dengan cepat membujuknya, Direktur, bagaimanapun juga, Dekan Liu adalah kepala rumah sakit. Kita tidak boleh menghadapinya untuk saat ini, Direktur. Lao Xiang, aku tahu kamu untuk kebaikanku sendiri, tapi jangan bujuk aku tentang masalah ini. Ye Qiu berkata, jika saya bahkan tidak bisa melindungi bawahan saya, kenapa saya memiliki wajah sebagai Direktur Departemen Pengobatan Tiongkok? Kamu mengingatnya untukku. Di masa depan, siapapun yang berani menggertakmu, katakan saja padaku. Aku tidak percaya, siapapun di Jiangzhou yang berani menggertakku. Ye Qiu membuat keputusan akhir. Mendominasi, namun menyentuh. Tiba-tiba, Lao Xiang dan Su Xiaoxiao merasa hangat di hati mereka. Direktur, terima kasih. Su Xiaoxiao memandang Ye Qiu dengan kagum. Bagaimanapun, Lao Xiang adalah pria paruh baya, sedikit lebih dewasa, dan berkata, Direktur, Anda masih harus berhati-hati tentang masalah ini. Din Liu bukan orang baik. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda hanya akan takut akan hari-harimu di halaman di masa depan. Jangan khawatir, itu hanya dekan. Jika kamu menyinggungnya, kamu menyinggungnya. Dia tidak berani melakukan apapun padaku. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia berbalik ke kantor dekan. Bab 393. Liu Chao bekerja di rumah sakit Jiangzhou, dia memerintahkan segera kantor dekan dipindahkan ke lantai 9. Dalam Feng Shui, 9 mewakili jumlah kutub. Di zaman kuno, angka 9 umumnya terkait dengan kaisar, misalnya, Jiuqing harus didirikan di sekitar kaisar. Contoh seperti ini bukanlah kemenangan. Liu Chao mendirikan kantornya di lantai ini, menyiratkan arti dari 5 tahun ke-9, dan itu juga berarti bahwa dia sekarang adalah pemimpin puncak rumah sakit Jiangzhou, dan dia yang memegang kendali. Diam-diam di koridor. Pintu kantor dekan terbuka. Ye Qiu hendak mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, ketika tiba-tiba, dia mendengar suara dari dalam. Din Liu, saya mohon, mari kita atur operasi untuk anak saya. Itu suara seorang wanita. Kedengarannya cukup bagus. Ye Qiu sedikit penasaran, dia melihat ke dalam melalui celah pintu, dan melihat seorang wanita muda berdiri di seberang meja Liu Chao, memohon. Wanita muda itu berusia awal 30-an dan sangat cantik, dengan rambut melingkari kepalanya, memperlihatkan lehernya seputih batu giok, kulitnya seperti akar teratai segar yang baru saja dipetik, sangat putih dan lembut. Sosok wanita muda itu juga sangat baik. Dia mengenakan gaun ketat hitam, dan 2 gunung di depannya mengangkat pakaiannya tinggi dan penuh pesona. Menghadapi permohonan wanita muda itu, Liu Chao tampak malu. Qin Wan, bukan karena saya tidak mengatur operasi untuk anak Anda. Hanya saja saya baru saja tiba di rumah sakit Jiangzhou dan saya tidak begitu akrab dengan situasi di sini. Saya sangat sibuk dengan berbagai tugas sehingga saya sangat sibuk, atau yang lain, seberapa terlambat besok?
Din Liu, kondisi anak saya semakin memburuk. Saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika wanita muda itu mengatakan ini, dia mengeluarkan amplop merah yang menonjol dari tasnya dan meletakkannya di atas meja, dan berkata, "Dekan Liu, ini kebaikan saya, terimalah." Liu Chao melirik amplop merah, dan tidak meraihnya, tetapi berkata, "Qin Wan, itu benar-benar bukan karena saya tidak membantu. Rumah sakit adalah tempat di mana Anda harus datang lebih dulu, dan ada lusinan operasi yang harus dilakukan di depan anakmu. Adapun amplop merah ini, lebih baik kau ambil kembali." Dalam peraturan manajemen rumah sakit disebutkan secara jelas bahwa tenaga medis tidak boleh menerima amplop merah dari pasien dan keluarganya. Jika saya kehilangan pekerjaan saya karena Anda untuk sejumlah kecil uang, bukankah itu sepadan dengan kerugiannya? Menurut Anda, implikasinya adalah terlalu sedikit amplop merah. Wanita muda itu sudah bersiap, dan mengeluarkan amplop merah yang lebih besar dan lebih tebal dari sebelumnya dan meletakkannya di meja Liu Chao. "Dekan Liu, ini semua yang bisa saya ambil. Tolong atur operasi untuk anak saya dengan cepat." Wanita muda itu terus memohon. Liu Chao melirik amplop merah dan bertanya, "Berapa isinya?" Wanita muda itu menjawab, "2 amplop merah berjumlah 30.000. Qin Wan, saya tidak berpikir Anda menempatkan saya di mata Anda sama sekali." Liu Chao dengan dingin mendengus, "Bagaimanapun, saya juga kepala rumah sakit, Anda hanya memberi 30.000 yuan. Apa perbedaan antara mengirim pengemis?" Wanita muda itu berkata, "Dekan Liu, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud mengirim Anda. Ini adalah satu-satunya setoran yang tersisa. Simpanan saya semua digunakan untuk berobat ke dokter anak, dan saya benar-benar tidak bisa mengeluarkannya lagi. Jangan khawatir, ketika anak saya dioperasi dan sembuh, saya perlahan akan berterima kasih." Liu Chao berkata perlahan, "Qin Wan, kamu membosankan seperti ini. Aku ingat ketika suamimu meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu, perusahaan asuransi kehilangan 2 juta. Mengapa kamu menghabiskan semua uangnya? Saya menggunakan uang itu untuk membeli rumah, dan sisa sedikit uang telah dihabiskan untuk membesarkan anak-anak selama bertahun-tahun." Sebelum wanita muda itu menyelesaikan kata-katanya, Liu Chao berkata, "Kamu bisa meminjamnya ketika kamu selesai. Selama kamu bisa mengeluarkan 1,5 juta, aku akan mengatur operasi untuk anakmu hari ini." "Sampah!" Ye Qiu mengutuk dalam hatinya. Sebagai kepala rumah sakit, Liu Chao tidak hanya secara terbuka meminta suap, tetapi dia juga meminta 1,5 juta, dan nafsu makannya sangat begitu besar. Jika orang yang berdiri di hadapan Liu Chao adalah pria kaya, kuncinya adalah wanita muda ini adalah seorang ibu tunggal. Orang mungkin tidak tahu betapa sulitnya bagi anak yatim dan janda di era ini, tetapi Ye Qiu memiliki pemahaman yang mendalam, karena dia dan Qian Jinglan telah saling bergantung sejak dia masih kecil dan menderita banyak kejahatan. Ye Qiu tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana bisa bajingan seperti Liu Chao menjadi dekan? Itu konyol. Pada saat ini, saya hanya mendengar wanita muda itu berkata, "Dekan Liu, Anda tahu situasi keluarga saya. Suami saya sudah meninggal dan mertua saya pergi. Di mana saya bisa meminjam begitu banyak uang? Katakan padaku, 30.000 yuan dikumpulkan setelah aku menjual perhiasan itu. Din Liu, tolong, atur operasi untuk anak saya segera. Saya benar-benar tidak bisa menundanya lebih lama lagi." Liu Chao berkata, "Jika Anda tidak dapat meminjam uang, Anda dapat mengambil pinjaman. Apakah Anda tidak memiliki rumah, hipotek ke bank, dan bank akan meminjamkan uang kepada Anda? Rumah itu tidak bisa dijual, itu adalah tempat untuk ibu dan anak kita." Sebelum wanita muda itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Liu Chao melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Oke, Qin Wan, aku tahu kondisi anakmu. Kamu tidak bisa mati setelah operasi dijadwalkan selama beberapa hari. Kembali." Bising, ini yang harus dikatakan kepala rumah sakit. Ye Qiu sangat marah sehingga dia hampir bergegas masuk. Berdebar. Wanita muda itu berlutut di tanah, menangis dan berkata, "Dekan Liu, saya mohon, anak saya harus segera dioperasi dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Mata Liu Chao berkeliaran di sekitar wanita muda itu, nadanya tiba-tiba menjadi baik, dan berkata, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk mengatur operasi untuk anak Anda segera, selama Anda mendengarkan saya. Ketika wanita muda itu mendengar bahwa ada harapan, dia buru-buru berkata, Dekan Liu, saya mendengarkan Anda semua. Itu benar, jika kamu mendengarkanku lebih awal, mengapa ini? Liu Chao berdiri perlahan, berjalan ke wanita muda itu sambil tersenyum, meletakkan tangan di bahu wanita muda itu, dan dengan lembut menggosoknya. Wanita muda itu gemetar, Din Liu, jangan, bukan. Bukankah kamu baru saja mengatakannya, dengarkan aku, mengapa kamu ingin menyesalinya? Liu Chao tidak hanya gagal menarik tangannya, tetapi bahkan lebih lancang, meletakkan tangannya di leher wanita itu. Wanita itu menyusut ketakutan, dan berkata dengan panik, Dekan Liu, tolong hormati dirimu sendiri. Jika kamu melakukan ini, aku akan menelepon seseorang. Panggil seseorang? Ini kantor saya. Tanpa perintah saya, siapa yang berani masuk? Liu Chao mengancam, jangan lupa, anak Anda masih menunggu operasi. Apakah Anda berani mendengarkan saya? Saya berjanji kamu akan menyesalinya selamanya. Kemudian, ada suara robek di kantor. Tunggu. Wanita muda itu tiba-tiba berteriak, menyingkirkan Liu Chao, berdiri dan mundur 2 langkah, dan berkata, Dekan Liu, jika Anda melakukan ini, Anda tidak takut saya akan melaporkan Anda ke Biro Kesehatan? Jika Anda berani melaporkan saya, maka saya akan mengatakan bahwa Anda menawari saya suap seksual. Liu Chao berkata, saya sering minum dengan kepala Biro Kesehatan. Ketika saatnya tiba, apakah Anda pikir mereka percaya pada saya atau Anda? Ketika wanita muda itu mendengar kata-kata itu, wajahnya pucat. Melihat sosok wanita muda yang seperti permata, mata Liu Chao berkilat hijau, dan dia tertawa, Qin Wan, hari ini kamu harus patuh, dan jika kamu tidak patuh, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah Liu Chao selesai berbicara, dia dengan penuh semangat meraih Qin Wan dan menekannya dengan kuat ke sofa, merobek pakaiannya dengan tangan yang lain. Ye Qiu tahu bahwa jika dia tidak masuk lagi, maka wanita muda ini akan benar-benar dihancurkan oleh bajingan seperti Liu Chao. Saat ini, dia menendang pintu hingga terbuka. Bab 394. Ledakan. Pintu kantor tiba-tiba ditendang terbuka, Liu Chao terkejut, dengan cepat melepaskan Qin Wan, dan berbalik. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Qiu, kepanikan menghilang seketika, digantikan oleh tatapan marah. Siapa kamu? Teriak Liu Chao. Dia belum melihat Ye Qiu dan belum mengenalnya. Ye Qiu. Ye Qiu berkata dengan ringan. Ye Qiu. Liu Chao terkejut, dan kemudian bertanya, Ye Qiu, Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok? Ini aku. Tiba-tiba, wajah Liu Chao menjadi lebih marah, dan dia meraung, Ye Qiu, apakah kamu tahu aturannya? Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk ketika kamu masuk? Sebagai kepala rumah sakit, Anda secara terbuka meminta suap dan masih ingin berperilaku tidak pandang bulu dengan keluarga pasien. Apakah Anda masih manusia? Ye Qiu melirik Qin Wan, dan melihat bahwa pakaian Qin Wan robek, dan pakaian serta kulit putih di dalamnya terbuka. Saya tidak punya giliran Anda untuk melakukan apapun. Saya memerintahkan Anda untuk keluar. Liu Chao sangat marah sehingga dia menatap Ye Qiu dengan ganas seperti pisau. Belum 1 atau 2 hari baginya untuk melihat Qin Wan, wanita muda terbaik hari ini, dia akhirnya menangkap kesempatan, bagaimana dia bisa dengan mudah berhenti. Liu Chao, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu merajalela. Bahkan jika Anda adalah kepala rumah sakit, Anda harus berperilaku baik. Jika tidak, berhati-hatilah karena saya tidak sopan kepada Anda. Ye Qiu sama sekali tidak takut pada Liu Chao. Belum lagi dia sekarang adalah utusan basal dari Longmen dan juga menjabat sebagai bos Jiangzhou, bahkan jika dia hanya seorang dokter biasa, dia tidak akan mentolerir kelakuan buruk Liu Chao di sini. Ye Qiu memandang Liu Chao dan berkata, rumah sakit adalah tempat untuk merawat pasien dan menyelamatkan orang. Ini bukan tempat di mana Anda menggunakan kekuatan Anda untuk meminta suap dan melakukan tindakan kebinatangan. Liu Chao berteriak,
saya memperingatkan Anda Ye Qiu, Anda sebaiknya segera keluar dari saya, sehingga saya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi sebelumnya, jika tidak, berhati-hatilah agar saya tidak bisa membawa Anda ke rumah sakit. Kamu mengancamku? Ye Qiu menyipitkan matanya. Liu Chao dengan dingin mendengus, jangan pikir aku tidak tahu. Alasan mengapa kamu menjadi direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di usia muda adalah karena kamu dilindungi oleh Bai Bing sebelumnya. Sekarang Bai Bing sudah tiada, saya memiliki keputusan akhir. Selama saya mengatakan sepatah kata pun, Anda tidak hanya dapat menghapus direktur Departemen Pengobatan Tiongkok Anda, tetapi juga mengeluarkan Anda dari rumah sakit. Apakah kamu percaya atau tidak? Ye Qiu tersenyum. Sebuah ejekan yang tak tahu malu. Apa yang kamu tertawakan? Wajah Liu Chao muram, dia tidak mengerti bagaimana Ye Qiu bisa tertawa saat ini. Aku menertawakanmu sebagai orang bodoh. Ye Qiu berkata, bahkan jika aku tidak bekerja di rumah sakit Jiangzhou, aku dapat menemukan tempat untuk menjadi direktur Departemen Pengobatan Tiongkok. Liu Chao juga tertawa, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu percaya atau tidak, saya hanya menyapa, semua rumah sakit di Jiangzhou tidak akan mempekerjakan Anda. Aku tidak percaya. Ye Qiu tidak percaya dengan kemampuan Liu Chao untuk menutupi langit dengan satu tangan. Selain itu, dengan keterampilan medisnya, begitu dia meninggalkan rumah sakit Jiangzhou, rumah sakit lain pasti akan buru-buru menanyakannya. Lagi pula, praktisi pengobatan Tiongkok dengan keterampilan medis yang baik seperti itu terlalu langka. Setelah 10.000 langkah, bahkan jika Liu Chao dapat mencegah semua rumah sakit di Jiangzhou mempekerjakan Ye Qiu dapat menemukan jalan keluar. Dia bisa pergi ke rumah sakit di Beijing, ke rumah sakit di Jinling, atau ke rumah sakit di Yangcheng. Dia bahkan bisa membuka rumah sakit sendiri. Dia memiliki miliaran aset sendiri, dan dia masih dapat memobilisasi uang kamar dagang 4 laut, puluhan miliar untuk dibuang, tidak bisakah dia membuka rumah sakit? Oleh karena itu, di mata Ye Qiu, Liu Chao adalah badut. Masih badut yang tidak tahu ketinggian dunia. Kau tidak percaya, kan? Oke, aku akan membiarkanmu melihat kemampuanku sekarang. Sebelum kata-kata Liu Chao selesai, suaranya tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat Ye Qiu mengepalkan tinjunya, berjalan ke arahnya dengan ganas. Ye Qiu, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Chao merasa sedikit panik. Ye Qiu lebih tinggi darinya. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia hanya boleh dipukuli. Apa yang kamu lakukan? Ye Qiu menyeringai, tentu saja itu mengalahkan binatang buas. Bang! Ye Qiu memukul wajah Liu Chao dengan pukulan. Saat ini, Liu Chao hanya merasa pusing, dia mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Ye Qiu mengulurkan tangan dan menarik Qin Wan ke atas sofa. Qin Wan tersenyum penuh terima kasih pada Ye Qiu, dan berbisik, terima kasih. Ye Qiu berkata, jangan takut, tidak ada yang bisa menggertakmu bersamaku. Mendengar kata-kata ini, Qin Wan melirik Ye Qiu dalam-dalam, tidak tahu mengapa, pemuda ini memenuhinya dengan rasa aman. Duduk di tanah, Liu Chao menutupi wajahnya dengan satu tangan, dan menunjuk Ye Qiu dengan tangan lainnya, dan berteriak dengan marah, kamu, berani memukulku, aku akan mengumumkan sekarang bahwa kamu telah dipecat. Pengusiran seorang direktur membutuhkan pertemuan kolektif dengan pimpinan akademi untuk membuat keputusan. Anda sendiri tidak masuk hitungan, kata Ye Qiu sambil mendekati Liu Chao. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Ye Qiu mengepalkan tinjunya, Liu Chao sedikit ketakutan, dan berteriak, ini adalah rumah sakit, jadi kamu tidak bisa menahannya. Kamu juga tahu bahwa ini adalah rumah sakit. Mengapa kamu tidak memikirkan tempat apa ini ketika kamu bersikap tidak masuk akal? Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia menampar wajah Liu Chao dengan tamparan. Ah, Liu Chao berteriak keras kesakitan. Aku tidak peduli apakah kamu dekan atau direktur, berani main-main di sini, aku tidak bisa melewatkannya. Terkunci! 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 Ye Qiu menampar wajah Liu Chao lagi, jika dia tidak dengan sengaja mengendalikan kekuatannya dengan baik, maka satu tamparan bisa membunuh Liu Chao.
Liu Chao dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan dia muntah darah. Qin Wan dengan cepat meraih lengan Ye Qiu dan membujuk, "Jangan bertarung, kamu akan mendapat masalah jika bertarung lagi." Di lantai ini, ada pimpinan rumah sakit lain yang bekerja. Mendengar teriakan dari kantor dekan, para pemimpin juga berlarian satu demi satu dan datang ke pintu kantor dekan. Melihat Liu Chao dipukuli begitu parah, semua wajahnya berubah ketakutan. Sambil memukuli Liu Chao, Ye Qiu mengutuk, menerima amplop merah, menggertak keluarga pasien, dan memaksa orang lain untuk mengambil pinjaman. "Anda adalah dekan, Anda jelas bajingan." Mendengar apa yang dia katakan, ada beberapa pemimpin rumah sakit yang awalnya ingin masuk dan membujuk mereka. "Layak mendapatkannya. Kau bilang ingin memecatku? Oke, sebelum kau memecatku, aku akan menghajarmu dulu. Terkunci! Terkunci! Terkunci!" Tamparan renyah di wajah terus berdering. Segera, wajah gemuk Liu Chao membengkak seperti kepala babi. "Jangan berkelahi, jangan berkelahi." Qin Wan meraih Ye Qiu dengan erat dan berkata, "Aku tahu kamu adalah untuk kebaikanku, tetapi jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu akan mati. Bajingan seperti itu, jika kamu tidak mengalahkannya, aku tidak akan melepaskannya," kata Ye Qiu. Mungkin dia melihat pemimpin rumah sakit lain berdiri di pintu. Liu Chao tiba-tiba menjadi berani dan berkata dengan marah, "Ye Qiu, kamu mengabaikan disiplin dan tidak memiliki rasa hormat. Di hadapan begitu banyak pemimpin, kamu berani memukul bosmu tanpa izin, Anda harus dipecat." "Liu Chao, percaya atau tidak, sebelum kamu memecatku, aku berani membunuhmu tanpa masuk penjara." Ye Qiu menyeringai, menunjukkan mulutnya yang penuh dengan gigi rapi, seolah sedang bercanda. Bahkan, itu menakutkan. Bab 395. "Aku berani membunuhmu, dan aku tidak perlu masuk penjara." Kata-kata Ye Qiu, seperti guntur langit, mengejutkan penonton. Liu Chao mencengkeram wajahnya yang gemuk dan meraung, "Nama keluarga Ye, jangan membuatku takut, Lao Zu tidak takut. Apakah kamu pikir aku menakutimu? Bodoh." Ye Qiu menembak seperti kilat, meraih tenggorokan Liu Chao, dan mengangkatnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Liu Chao berkata bahwa berat ada 150 kilo, tapi Ye Qiu mengangkatnya dengan satu tangan tanpa menggunakan bantuan apapun. Bunyi suara klik. Tangan Ye Qiu hanya sedikit dikerahkan, Liu Chao tidak bisa bernapas dengan lancar, langsung tersipu dan lehernya menebal. "Lepaskan aku, lepaskan aku." Liu Chao hanya merasa bahwa bernapas semakin sulit, dan segera berteriak, "Tolong, ini pembunuhan." Para pemimpin rumah sakit itu melihat bahwa jika ini terus berlanjut, Liu Chao mungkin akan dibunuh oleh Ye Qiu, dan mereka semua berbicara satu sama lain untuk membujuknya. "Direktur Ye, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tanganmu. Kamu harus tenang. Direktur Ye, lebih baik Anda melepaskan Din Liu dulu. Bagaimanapun, Dekan Liu adalah kepala rumah sakit. Jika terjadi kesalahan saat dia menjabat, itu tidak akan mempengaruhi rumah sakit kita dengan baik. Direktur Ye, tenanglah." Ye Qiu melemparkan Liu Chao ke lantai dan berkata, "Untuk wajah para pemimpin institut ini, aku akan menyelamatkanmu dari kehidupan seekor anjing hari ini. Aku memperingatkanmu, rumah sakit adalah tempat untuk menyelamatkan yang terluka. Jika kamu berani melakukan kesalahan, maka aku akan membunuhmu. Ayo pergi." Ye Qiu membawa Qin Wan dan meninggalkan kantor dekan. Segera setelah mereka pergi, seorang pemimpin rumah sakit berjalan ke Liu Chao dan berkata, "Dekan Liu, saya akan membantu Anda. Keluar!" Liu Chao berteriak pada para pemimpin rumah sakit itu, "Keluar dari sini! Dekan Liu, jangan keluar, aku akan membiarkan kalian semua pergi." Setelah mendengar ini, sekelompok pemimpin rumah sakit buru-buru pergi. Ketika hanya Liu Chao yang tersisa di kantor, dia meratap dan mengutuk, "Ye Qiu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Kemudian, panggilan telepon dilakukan ke sekretaris, dan dia berteriak, "Di mana kematiannya? Cepat dan berguling untuk Lao Zi." 2 menit kemudian, sekretaris masuk, seorang pria muda berkacamata. "Presiden, bagaimana Anda membuatnya seperti ini? Apa yang terjadi?"
Sekretaris itu terkejut ketika dia melihat hidung dan wajah Liu Chao bengkak, dan sudut mulutnya masih berdarah. Dia mengikuti Liu Chao begitu lama, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat Liu Chao sangat malu. "Di mana kamu mati?" Liu Chao meraung dengan suara marah. "Saya pergi ke departemen personalia." Sekretaris itu menjawab, "Din, tidakkah Anda ingin saya menyelidiki YQ dari Departemen Pengobatan Tiongkok? Jadi saya pergi ke departemen personalia untuk mentransfer filenya." Liu Chao memarahi dengan marah, "Kamu adalah sampah, kamu tidak ada di sana setiap kali kamu membutuhkanmu, apakah kamu ingin melakukannya?" "Maaf Din, aku salah." Sekretaris itu menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Liu Chao. Dia telah mengikuti Liu Chao selama beberapa tahun, dan dia tahu temperamen Liu Chao dengan sangat baik. Begitu Liu Chao marah, "Jangan jelaskan apa-apa, minta maaf secara langsung." "Betulkah?" Setelah sekretaris meminta maaf, kemarahan Liu Chao banyak mereda dan bertanya, "Saya meminta Anda untuk menyelidiki YQ. Bagaimana penyelidikan Anda?" Sekretaris menjawab, "Saya melihat file YQ. Apakah itu menjadi dokter resmi atau dipromosikan menjadi direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, mereka semua patuh dan tidak ada masalah." "Terkunci." Liu Chao tiba-tiba menampar meja dan menunjuk ke sekretaris dan mengutuk, "Ember beras. Anda telah membesarkan tentara selama 1000 hari. Saya telah membesarkan Anda begitu lama. Anda tidak dapat menangani bahkan masalah kecil. Mengapa saya mau kamu?" "Maaf dekan, saya tidak kompeten." Sekretaris itu menundukkan kepalanya dan meminta maaf lagi. Liu Chao kemudian bertanya, "Perlu YQ dari menjadi dokter penuh menjadi direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ini terlalu tidak masuk akal." Sekretaris itu mengangguk dan berkata, "Ini memang agak tidak masuk akal, tetapi saya dengan hati-hati melihat file YQ dan juga bertanya kepada direktur beberapa departemen lain. Mereka mengatakan bahwa Bai Bing mempromosikan YQ secara tidak teratur, dan itu sejalan dengan proses promosi." Liu Chao memarahi dengan marah, "Bai Bing, seorang wanita jalang, telah meninggalkan Jiangzhou dan meninggalkan Ku Hijau Linglung di sini. Kurasa dia sengaja membuatku jijik." Sekretaris itu bertanya lagi, "Din, apa luka di wajahmu?" Untungnya, pertanyaan ini membuat Liu Chao semakin marah. "Bajingan YQ yang melakukan semuanya." Liu Chao berkata dengan marah, "YQ tidak memiliki mata yang terhormat, jadi dia bergegas ke kantorku dan memukuliku. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku ingin memecatnya. Tidak, aku ingin dia mati." "YQ melakukannya." Sekretaris itu terkejut dan buru-buru berkata, "Din, saya punya kata, saya tidak tahu apakah tidak pantas untuk mengatakannya." "Kentut, lepaskan." Liu Chao mengutuk dengan tidak sabar. Sekretaris berkata, "Ketika saya sedang menyelidiki YQ, saya mendengar sesuatu dari direktur departemen lain. Ayah dari Direktur Li dari Biro Kesehatan dulunya adalah seorang sayuran. Apakah Anda tahu ini?" "Tentu saja aku tahu." Liu Chao berkata, "Setelah ayah Direktur Li jatuh sakit, aku melakukan perjalanan khusus untuk mengunjungi orang tua itu. Beberapa waktu yang lalu, lelaki tua Li tiba-tiba terbangun, pernahkah kamu mendengarnya? Siapa yang tidak tahu tentang hal besar seperti itu di seluruh sistem medis dan kesehatan Jiangzhou?" Liu Chao ragu, "Saya sedang berbicara tentang urusan YQ, apa yang Anda lakukan dengan saya, Pak Tua Li?" Sekretaris itu berkata, "Orang tua Li disembuhkan oleh YQ." "Apa?" Liu Chao terkejut. Sekretaris itu melanjutkan dengan mengatakan, "Sejak YQ menyembuhkan ayahnya, Li, dia telah melakukannya dengan baik di rumah sakit Jiangzhou. Kemudian, ia dipromosikan secara luar biasa dan menjadi direktur termuda dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di rumah sakit Jiangzhou. Saya juga mendengar dari orang lain di rumah sakit bahwa pacar YQ dulu bekerja di rumah sakit. Pacarnya meninggalkan YQ dan pergi bersama Kuo Xiaochong, putra wakil presiden eksekutif Kuo Danang. Tidak butuh waktu lama sebelum Kuo Xiaochong meninggal dengan aneh. Adapun kemarahan Kuo, dia menjadi gila karena dilaporkan. Din, tidakkah menurutmu hal ini aneh?"
Liu Chao merenung sejenak dan bertanya, Anda ingin memberitahu saya bahwa latar belakang Ye Qiu bukanlah Bai Bing, tetapi Direktur Li? Sekretaris itu mengangguk dan mengingatkan, Din, saya pikir Anda harus lebih berhati-hati dalam memindahkan Ye Qiu. HMPH, tidak peduli siapa yang ada di belakangnya, tidak ada yang bisa menutupi orang yang ingin aku pindahkan. Liu Chao memberitahu sekretarisnya, Anda segera pergi ke hotel terbaik di Jiangzhou dan pesankan saya meja. Saya akan mengundang Lawang untuk makan malam-malam ini. Sekretaris bertanya, Din, apakah Wang Lama yang Anda sebutkan adalah yang berasal dari Provinsi Central Plains? Sebelum sekretaris selesai berbicara, Liu Chao berkata, ya, ini dia. Sekretaris itu tersenyum dan berkata, kamu masih dekan, kamu bahkan bisa mengundang orang sebesar itu. Lawang dan saya adalah teman sekelas. Ketika saya masih kuliah, saya tinggal di sebelah asrama saya. Saya meneleponnya. Tidak bisakah dia datang? Liu Chao dengan dingin mendengus, bajingan Ye Qiu itu, berani mengalahkanku, aku ingin dia menghilang dari dunia ini. Bab 396. Ye Qiu membawa Qin Wan sampai keluar Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok sebelum melepaskan tangannya. Pada saat tangannya dilepaskan, Qin Wan benar-benar merasakan rasa kehilangan yang mendalam di hatinya, seolah-olah dia sedang patah cinta. Bagaimana aku bisa merasa seperti ini? Qin Wan sendiri merasa aneh, jadi dia diam-diam melirik Ye Qiu, wajahnya memerah. Kamu tidak apa-apa? Ketika Ye Qiu bertanya, dia melihat ke arah Qin Wan. Dia menemukan bahwa wanita ini seperti tomat matang, hampir mengeluarkan jus, pesona dewasa di tubuhnya adalah godaan fatal bagi seorang pria, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Selain itu, penampilan dan sosoknya sangat bagus, tidak heran Liu Chao akan marah padanya. Terima kasih, aku baik-baik saja. Jika bukan karena kamu hari ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Qin Wan berkata dengan penuh syukur, memikirkan adegan sebelumnya, dia memiliki ketakutan yang tersisa. Untungnya, Ye Qiu muncul tepat waktu pada saat kritis, jika tidak, dia tidak akan bisa lepas dari cengkeraman Liu Chao hari ini. Apakah kamu tahu Liu Chao? Ye Qiu bertanya lagi, dia telah mendengar percakapan Liu Chao dan Qin Wan sebelumnya dan merasa bahwa mereka saling mengenal. Qin Wan mengangguk dan berkata, suamiku mengendarai ambulans di rumah sakit pusat sebelum kematiannya, dan dia adalah saudara Liu Chao. Ye Qiu mengutuk dalam hatinya, bahkan tidak melepaskan istri saudaranya, binatang buas. Saya memahami karakter Liu Chao dengan sangat baik. Dia harus melaporkannya. Jika Anda memukulnya, saya khawatir dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Qin Wan berkata dengan nada meminta maaf, Dr. Ye, maafkan saya, sayalah yang menyebabkanmu. Binatang buas seperti dia harus dipukuli. Jika bukan karena pemimpin rumah sakit yang membujukku sekarang, aku harus menamparnya beberapa kali. Memikirkan apa yang telah dilakukan Liu Chao, Ye Qiu sangat marah. Sebagai dekan, dia sebenarnya meminta keluarga pasien untuk meminta suap, dan dia meminta 500 juta yuan, bukankah ini membuat orang mati? Bukan hanya itu, tetapi juga ingin menduduki istri saudara laki-laki, seperti momok, akan lebih murah jika dia tidak dibunuh. Jika bukan karena beberapa pemimpin rumah sakit yang membujuknya, Ye Qiu pasti tidak akan membiarkan Liu Chao pergi dengan mudah. Qin Wan mengingatkan, Dr. Ye, Anda masih harus berhati-hati. Ketika Liu Chao adalah wakil presiden eksekutif rumah sakit pusat, tidak ada dokter yang menyinggung perasaannya yang berakhir dengan baik. Tidak apa-apa, aku tidak takut padanya, kata Ye Qiu. Qin Wan mengira Ye Qiu tidak ingin dia khawatir, jadi dia berpura-pura baik-baik saja. Ini membuatnya merasa bersalah dan bergerak sedikit lagi. Dokter ini sangat baik. Ngomong-ngomong, ada apa dengan anakmu? Tanya Ye Qiu. Berbicara tentang anak itu, air mata muncul di mata Qin Wan dan berkata, saya memiliki seorang putri bernama Qian, yang berusia 6 tahun ini dan duduk di kelas 1 sekolah dasar. Awalnya, Cici dalam keadaan sehat. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Cici tiba-tiba jatuh sakit beberapa waktu lalu. Saya membawanya ke rumah sakit pusat untuk menemui dokter.
Setelah diagnosis, para ahli mengatakan itu pneumonia berat dan radang selaput dada. Liu Chao memberitahuku bahwa Cici perlu dioperasi, dan dia ingin aku menyiapkan 1 juta. Dia tahu bahwa aku tidak punya uang sebanyak itu, jadi dia membuat permintaan yang berlebihan untuk menjadi wanitanya. Qin Wan berkata, saya tidak hanya menolak Liu Chao di tempat, tetapi saya juga memarahinya. Dalam kemarahan, Liu Chao mengusir Cici dari rumah sakit. Saya juga memerintahkan orang-orang di rumah sakit pusat untuk tidak melihat Cici. Bajingan. Ye Qiu kesal lagi seperti kata pepatah, orang tua penyembuh, tapi pendekatan Liu Chao benar-benar melanggar pedoman latihan. Qin Wan melanjutkan, para dokter di rumah sakit pusat dipaksa oleh paksaan Liu Chao dan tidak berani menemui Cici. Dalam keputusasaan, saya tidak punya pilihan selain mengirim Cici ke sini. Saya tidak berpikir, saya baru saja menyelesaikan prosedur rawat inap untuk Cici, ketika saya mendengar bahwa Liu Chao dipindahkan ke sini sebagai dekan. Selain itu, Liu Chao juga tahu bahwa Cici tinggal di sini. Untuk alasan ini, dia secara khusus memerintahkan dokter untuk tidak mengatur operasi untuk Cici. Sekarang kondisi Cici semakin memburuk, operasi tidak bisa ditunda lagi, aku harus pergi ke Liu Chao. Semua yang terjadi kemudian, kamu baru saja melihatnya. Ketika Qin Wan mengatakan ini, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Sebagai seorang ibu, dia melihat kondisi anaknya semakin buruk, tetapi dia mempersulitnya, dan dia hampir pingsan. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ye Qiu bertanya. Qin Wan berkata, karena Cici tidak dijadwalkan untuk operasi, saya hanya bisa memindahkannya ke rumah sakit. Rumah sakit mana yang akan kamu kunjungi? Ye Qiu bertanya lagi. Pergi ke Jingcheng, atau Jinling atau Yangcheng, asalkan bukan Jiangzhou. Qin Wan berkata, Liu Chao memiliki jaringan yang sangat luas di Jiangzhou. Saya khawatir saya akan tinggal di Jiangzhou dan rumah sakit lain tidak akan mengatur operasi. Untuk Qian, Cici terus demam tinggi akhir-akhir ini, dan kondisinya semakin parah. Ini benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Suami saya sudah meninggal, dan saya tidak bisa kehilangan anak lagi. Ye Qiu penuh simpati atas pertemuan dengan ibu dan anak itu, dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda telah memikirkannya. Jika Liu Chao menggunakan kekuatannya untuk mencegah putri Anda dipindahkan ke rumah sakit, apa yang akan terjadi? Kamu lakukan kemudian? Qin Wan terkejut, dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Tapi dia tahu bahwa kemungkinan yang Ye Qiu katakan ada. Liu Chao adalah dekan rumah sakit Jiangzhou, dan dia yang memegang kendali. Jika dia dengan sengaja mencegah pemindahan Sikian, maka Qin Wan mungkin tidak dapat memindahkan Sikian ke tempat lain untuk perawatan. 5 detik kemudian, tegas muncul di wajah Qin Wan dan berkata, jika Liu Chao tidak mengizinkan Qian dipindahkan, maka saya akan bertarung dengannya, dan masalah besar akan mati. Ye Qiu berkata, Liu Chao adalah bajingan. Tidak ada gunanya mati bersamanya. Selain itu, jika kamu mati bersama Liu Chao, apa yang akan putrimu lakukan? Jika Liu Chao tidak mengizinkan Qian dipindahkan ke rumah sakit, saya khawatir saya tidak akan bisa hidup lama dengan situasi Qian saat ini. Qin Wan menggertakkan giginya dan berkata, jika sesuatu terjadi pada putriku, aku tidak akan membiarkan Liu Chao pergi sebagai hantu. Kamu adalah ibu yang luar biasa, sama seperti ibuku. Ye Qiu berkata dengan penuh emosi, bawa aku untuk melihat putrimu, mungkin aku bisa menyembuhkannya. Anda? Qin Wan agak sulit dipercaya. Dalam kesannya, para dokter hebat itu setidaknya berusia 40 atau 50 tahun. Namun, Ye Qiu di depannya terlalu muda, jauh lebih muda darinya. Ye Qiu tersenyum dan berkata, saya Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Keterampilan medis saya bagus. Jika putri Anda menderita radang paru-paru dan radang selaput dada, saya yakin akan menyembuhkannya. Hebat, segera ikut denganku. Qin Wan sangat gembira, meraih tangan Ye Qiu, dan bergegas ke bangsal. Masuk, ada 2 dokter di bangsal. Melihat Qin Wan memegang tangan Ye Qiu, mata kedua dokter itu sedikit aneh, dan mereka melirik ke tubuh Ye Qiu dan Qin Wan.
Qinwan menyadari bahwa dia dan Ye Qiu berpegangan tangan, pipinya panas, dan dia buru-buru melepaskan tangan Ye Qiu. Tangan kecil cukup licin. Ye Qiu mengangkat tangannya, meletakkannya di depan hidungnya dan mengendus, masih ada sedikit aroma. Seperti semua orang tahu, Qinwan baru saja melihat gerakannya, dan dalam sekejap, Qinwan sangat malu untuk menemukan tempat untuk menjahit. Segera setelah itu, mata Ye Qiu jatuh keranjang rumah sakit.